Welcome to our new installment of our new podcast, Film Review. Oke. Kembali lagi sama aku, Rahmat Alam Semesta, dan co-host aku. Saya Matthew Francito. Hari ini kita akan mencoba sesuatu yang baru di podcast kita, yaitu Film Review. Film Review ini sebenarnya udah ditunggu-tunggu atau di request sama teman-teman kita pendengar di episode-episode sebelumnya. Untuk kalian yang pengen juga request tentang mau bahas film apa atau bahas apa dalam film, kalian bisa request di @cinemaflex di Instagram. Gitu. Untuk hari ini kita akan membahas satu film yang lagi main di mana-mana ini. Dalam artian di festival tuh banyak banget mainnya. Baru juga sekarang ada di bioskop online. Jadi apa tuh filmnya yang akan kita bahas hari ini? Kita bahas film UNI, film dokumenter nih. Mid length ya, 72 menit. Jadi nggak short juga tapi nggak feature juga gitu. Mereka ada di tengah-tengah. Menurut aku ini sangat film-film yang sangat unik, jarang banget kita lihat film-film seperti ini. Tapi karena kita hari ini akan mereview sebagai anak IKJ kan, anak IKJ itu sangat berkiblat sama Boardwell. Jadi kita akan bagi segmen kita. Yang pertama yaitu film form. Biasanya kalau Broadwell tuh dia ngebagi kayak Hollywood, klasikal Hollywood gitu kan. Semacam itu yang formnya. Ya. Nah, ada film form dan film style sih. Jadi film form itu lebih ke naratif. Dan film style lu lebih ke packaging-nya lah kalau aku bahasa aku gitu. Lebih ke mise en scene-nya gitu. Asik. Naratifnya sendiri tuh kita lihat ya film ini itu filmmaker-nya nggak banyak memberikan suara dia ya. Kita cuma lihat itu di awal ketika kita ada subtext bahwa siapa mereka berdua ini. Lalu kita cuma hanya ikutin mereka di keseharian mereka gitu. Bagaimana Mbah siapa tuh namanya? Mbak Kamina dan Kusdel ini. Mereka melewati hari-hari mereka, baru sampai salah satunya sakit dan akhirnya meninggal gitu. What do you think about the story lah? Menurut gue ceritanya sangat menarik ya. Maksudnya kalau gue sendiri kan, gue pertama kali terpikat sama ceritanya kan dari temanya. Dia ngangkat cerita tentang tahanan politik ya, tahun 65 ya. Jujur itu sangat menarik buat gue karena apa ya? Itu tema yang sejak gue jadi mahasiswa ya, gue makin akrab dengan akan hal itu gitu. Kayak waktu itu dokumenter pertama yang juga sedikit nyinggung masalahnya, gue inget tuh filmnya Joseph Oppenheimer, lu tau kan? Act of Killing segala macam. Dia kan juga ngebahas tema yang hampir serupa gitu di tahun 65. Dan ketika gue tahu ada film ini di apa namanya, di sinopsisnya kan dibilang ini Kamina dan Kusdal ini kayak pertemanan antara dua orang yang adalah tahanan politik, dan hal itu langsung memikat gue karena menurut gue itu sangat menarik. Dan akhirnya gue nemuin, pas gue tonton ya, gue nemuin sisi apanya, sisi manusianya lah dari orang-orang yang dicap sebagai dicap sebagai gue susah ya sebutinnya, kayak semacam jahat lah ya, istilahnya jahat lah ya. Ya, ada penjahat stigma lah ya dari masyarakat, walaupun mereka tuh kalau diceritain itu kan mereka keluarnya, mereka cuma di penjara sekitar 2-3 tahun gitu kan.
Ada yang 7 ya, terus dari ini 7 tahun kalau nggak salah. Sebenarnya 7 gitu. Tapi itu mereka akan megang burden sebagai tahanan politik tuh for the rest of their life gitu. That's the reason ada film ini kan sebenarnya. Itu makanya kita lihat keseharian mereka itu di masa tua mereka gitu. Iya, jadi kayak pas kita tahu kalau mereka tuh dicap sebagai penjahat segala macem, dan film ini mau nunjukin kalau beberapa dari mereka yang dicap sebagai penjahat itu justru sebenarnya mereka tuh pada dasarnya ya sebenarnya juga orang biasa yang dia punya pilihan politik, tapi dia tetap manusia yang ya gitulah, saling berbagi cinta, saling kasih di antara pertemanan mereka berdua ya, khususnya Kusdalini sama Kamina itu. Dan itu menyentuh sih buat gue. Kalau sebenarnya mereka tuh ya nggak sepenuhnya jahat gitu. Dan gue sangat apresiasi khususnya Fanny Kotima ya untuk mau kepekaannya dia untuk mengangkat cerita ini. 3 tahun loh itu buatnya. Asli itu lah 3 tahun. Aku kuliah yang masih 2 tahun gitu kan. Pertama kali gue nonton juga ngerasa kayak ya gitu, kayak kaget, kayak wah ini Fanny bisa sepeka itu, maksud gue bisa nemu si Kaminah sama Kusdalini itu gimana ceritanya, itu gue kadang tuh masih mikirnya itu suatu hal yang sangat beruntung banget lah, maksudnya dia selain dia peka, dan emang film ini menurut gue penting buat kita sama-sama tonton sebenarnya. Ya, karena dari cerita itu aku tuh lihat cinta yang jarang banget aku lihat gitu loh, kayak film-film biasa kan meromantisasi cinta pasang kekasih gitu kan, atau pernikahan, pacaran, hal yang kita tonton di bioskop hari-hari lah. Cuma when you see this film gitu, karena mereka itu bertemunya di penjara gitu kan, mereka ada rasa sisterhood-nya cuma in different level gitu loh. Itu tuh yang sangat tergambar banget sih di film ini gitu. Karena mereka juga nggak punya siapa-siapa kan ya. Itu kerasa banget ya. Karena mereka cuma punya satu sama lain aja berdua itu. Ngeri sih, asli. Anyway, ngomongin tentang film ini tuh menurut aku juga sangat-sangat relevan dibuat sekarang gitu ya. Diproduce dan dirilis tahun-tahun seperti ini gitu. Soalnya gue tuh abis ngebahas ini di mata kuliah lain gitu. Jadi gue masih inget lah mikirnya Mata kuliah apa? Sosiologi, Pak. Ngomongin Oh. tentang Orde Baru gitu. Ketika dulu itu memang cerita-cerita seperti ini itu emang nggak bisa, lu bahkan nggak bisa cerita gitu loh, lu nggak bisa buat filmnya, lu nggak bisa. Jadi ketika mungkin ketika masa muda mbah-mbah itu, mereka juga nggak bisa untuk menceritakan ini lewat seni gitu, atau lewat media, lewat apapun gitu, karena memang saat mereka muda, saat mereka ada di Orde itu, lembaga film saat itu juga mensensor tuh hal-hal seperti itu, tapi hal-hal yang lain tidak disensor gitu. Cuma mempentingkan citra pemerintah saat itu gitu. Jadi emang film-film 80 kalian lihat kan aneh banget gitu ya. Ada yang gore-nya lah, ada violence-nya, tapi terus ada film-film hot-nya juga gitu kan. Cuma film-film seperti ini itu yang memang mereka sensor tahun itu. Jadi seperti necessity lah menurut aku tuh ya. Kita tuh sebagai masyarakat perlu nonton hal-hal seperti ini, perlu diedukasi hal-hal seperti ini supaya kita melihat bukan hanya fakta yang ada dalam artian yang terjadi ABCDE, tapi kita lihat kekuatannya film, yaitu menekan empati dalam masing-masing karakternya, dalam masing-masing manusia yang ada yang kita ceritakan gitu. Menurut aku tanpa film tuh beda banget rasanya ya. Dengan film itu kita bisa ngerasain, apalagi dengan cerita seperti ini, kita bisa ngerasain bahwa sisi kemanusiaannya itu yang sangat ditonjolkan dibanding sisi-sisi yang lain lah, politiknya atau apapun itu. Ya gitu sih.
anything, kalau menurut lu secara struktur cerita, kan lu penulis nih ceritanya ya kan? Di Pratika lu ambil penulisan, lu juga sering baca buku tentang skenario ya kan? Menurut lu secara struktur tuh seperti apa tuh? Secara struktur seperti apa ya? Kalau kalau yang gue perhatiin ya, emang ceritanya kan kayak Fanny kayak cuman semacam observator sebenarnya di situ ya. Kita dari awal kita kenalin lewat foto ya. Ada pertama tuh dikasih kayak Tuh di warung gitu kan? kalimat segala macam, dijelasin segala macam. Ya secara struktur, gue kurang merhatiin sih sebenarnya. Cuman gue kalau lihat ini gayanya sih mereka cuman ngikutin terus disusun lah segala macam. Ya, memang beda banget sih antara fiksi dan dokumenter ya tentang struktur bercerita gitu. Karena ketika di fiksi kita struktur berceritanya itu udah langsung dipakemin sama penulisnya, kalau di dokumenter tuh editor sangat memegang peran sekali ya tentang penceritaan gitu. Kalau aku lihatnya sih kita ada 3 act ya sebenarnya kalau di cerita ini gitu. Act pertama itu kita kayak perkenalan kehidupan mereka yang biasa gitu. Mereka yang hidup sehariannya seperti apa, jualan kerupuk ya kan. Terus mereka pergi ke perkumpulan orang-orang tua yang aku sangka sih itu mereka semua korban apa namanya? Pelaku apa namanya? Kriminal apa? Politis apa? Tahanan politik gitu. Jadi gue bingung lah namanya. Tahanan politik Pokoknya gitu. orang-orang yang punya pilihan politiknya yang waktu itu ya kayaknya berseberangan waktu itu lah ya. Ya, seperti itu gitu. Isinya orang-orang tua gitu. Itu act pertama gitu. Yang act kedua itu ketika salah satu mbahnya sakit. Poinnya ketika Kita ini, tuh, mbaknya sakit. mbahnya sakit terus kita lihat gitu gimana satu merawat satu lagi gitu loh. Gitu. Mereka merawat sesama lain apalagi ketika sakit gitu kan. Kita lihat gitu bahwa seperti apa cinta mereka tuh di situ sih aku lihat tuh kayak anjir. Ngeri banget itu kayak apa cintanya tuh beneran tulus gitu lah yang kulihat itu. Walaupun mereka dulu memang tidak punya hubungan darah atau segala macam gitu. Itu baru ketiga di act terakhir kan emang act terakhir itu agak cepat ketika salah satu dari mereka itu meninggal gitu. Sedih banget sih aku lihatnya kayak no gitu kayak keren aja sih. Bukan keren sih dalam artian sangat menyentuh gitu loh cerita ini itu menurut aku. Sebenarnya kalau yang menarik juga ya, walaupun ini film dokumenter, tapi kesannya tetap ada itu ya, tetap ada pembagiannya, tetap ada pembabakannya ya, walaupun si Fanny konsepnya yang cuma ngikutin segala macam, cuma kayak ada kalau dibagi itu bisa kayak pas Kusda ini sakit tuh kayak semacam turning point ke cerita kan lanjut, akhirnya ceritanya berubah ke Kamina yang awalnya ngurusin, sekarang dia harus pindah, harus ngalamin situasi baru kalau si Kusdal ini sakit segala macam. Sampai akhirnya kalau struktur dramatik itu kan babak kedua aksi naik, terus akan ada kayak semacam relief gitu ya, kayak masalah-masalah protagonis seakan-akan selesai gitu ya. Pas itu kan kelihatan pas si Kusdal ini akhirnya bisa balik ke rumah, cuman akhirnya lanjut ke semacam babak terakhir gitu, dan di situ si Kamina harus menghadapi situasi baru lagi, kali itu dia harus kehilangan si Kusdalininya itu ya. Jadi emang seakan-akan walaupun ini film dokumenter, ini yang gue apresiasi sebenarnya. Nggak tahu sih, gue sebenarnya nggak terlalu sering juga sih nonton film dokumenter. Cuman kadang kalau gue ngikut ketemu film dokumenter tuh yang serasanya tuh kayak apa ya? Kayak film fiksi. Maksudnya kayak film fiksi pada umumnya gitu. Ceritanya tuh ada
ada dramatisasinya gitu loh. Kayak tapi pada kenyataannya mereka kan nggak ngebuat itu. Maksudnya ketika dia eh, apa namanya? Iya, gue mau bikin film ini gitu. Tapi kan Hmm. si Fanny otomatis kan juga nggak mungkin dong dia tahu kalau eh, si Kusdal ini bakal sakit gitu. Terus Kamina Hmm. harus menghadapi itu loh, dia harus kehilangan si Kusdal ini gitu. Hmm. Itu kan suatu hal yang nggak nggak dirancang kan. Cuman Ya. dia dapat itu. Filmnya itu berhasil nangkap hal-hal yang sangat apa ya? Sangat pribadi bisa gue bilang ya. Hmm. Ya. Kayak adegan yang di rumah sakit itu gue nonton kayak wah, ini bisa ditangkap gitu loh. Kayak sebenarnya gue tuh nggak pernah kepikiran gitu loh. Kayak ini pribadi banget menurut gue. Kayak lu di rumah sakit, cuman si Fanny ini dapat kesempatan buat nangkap itu, dan itu ya itu menyusun semua ceritanya itu, dan Iya, akhirnya iya. filmnya jadi kayak gitu. Kita ngerasa apa ya, kita ngerasa ya karena itu tadi ya bisa dibilang itu ada secara dramatisasi itu masuk gitu ke teori, bisa di filmnya itu bisa dibedah pakai teori pembabakan film fiksi gitu, dan Hmm. akhirnya itu kan bisa dibilang tuh teori yang kalau penonton dapat itu ya secara otomatis, karena teori itu pasti bisa kalau diterapkan penonton bisa dapat mudah gitu loh. Kayak itu udah formula banget kan untuk penonton bisa ngerasa mendapatkan sesuatu gitu kalau dia lagi nonton film, dan itu kerasa di film ini, dan gue apresiasi itu sih. Hmm. Yang pasti mungkin itu kali kenapa alasannya film ini tuh sampai 3 tahun gitu diproduksinya kan untuk film yang hanya 72 menit gitu, ya kan? Em, dan berarti ada kedekatan sekali antara filmmakernya dan em, karakter yang diceritakan gitu. Pasti mereka sangat-sangat dekat ya, dalam artian nggak mungkin nggak mungkin gitu kita langsung datang, halo Mbah, saya shoot ya, langsung kita dapat semua shot itu kan, it's impossible gitu. Makanya ini aku sangat apresiasi proses produksinya sih. Aku yakin ini challenging banget sih. 3 tahun ya. 3 tahun gue SMA lulus cuy. Udah dapat ijazah, dia cuma dapat satu film asli. Pasti mereka banyak banget ini ya, pasti banyak banget adegan-adegan yang nggak dipakai pasti ya. Yakin sih, aku yakin sih. Hmm. Karena itu di situlah menurut aku tuh memang antara editing film fiksi dan dokumenter tuh sangat jauh gitu. Sangat berbeda lah antara perannya dan apa yang mereka lakuin itu sangat-sangat berbeda sih menurut aku. Oke, oke. Mhm. Terus apa lagi itu? Ada lagi nggak mau tambahin? Udah sih, kalau dari naratif sih itu sih udah. Oke. Setelah kita bahas naratif, berarti sekarang kita lanjut ke film style. Film style. Mise en scene, asik. Bahasa sangat-sangat tinggi gitu. Padahal kita juga nggak ngerti apaan tuh. Gitu. Film style. Kalau Sih, dari film style, kalau dari aku sendiri, film ini itu karena gini, aku nonton dokumenter mostly on Netflix. Di Netflix itu kan sangat, kalau di dokumenter, series dokumenternya atau dokumenter feature-nya itu sangat sangat TV base, gitu ya maksudnya. Sangat-sangat menunjukkan harus. Jadi semuanya itu kalau di Netflix tuh kebanyakan aku tonton tuh mereka ada shot aslinya, ada mungkin reenactment-nya, dan yang paling penting adalah adegan interview. Jadi semua orang ditanyain, diceritakan ulang segala macam gitu kan. Jadi crafting story-nya tuh dari situ gitu. Nah, menurut aku di UNI ini stylenya itu sangat-sangat berbeda ya dibanding sama dokumenter-dokumenter populer sekarang gitu. Mereka tuh mungkin lu bisa benerin gue atau
Tapi setahu tuh namanya direct cinema gitu. Ketika kita naruh kamera ke seseorang, ke suatu tempat, udah gitu doang gitu. Jadi penyampaiannya itu beneran kayak kita ada di sana real time gitu, nggak ada yang harus ceritain ke kita. Bahasa visualnya main banget dan jadi kita seperti ada di sana gitu. Ya sih, paling kalau gue nambahin, sebenarnya apa ya yang gue inget ya, itu kan pelajaran semester lalu ya. Kayak direct cinema verita itu kan kayak semacam gayanya itu mereka menjunjung tinggi otentisitas lah ya. Maksudnya keaslian, dimana kalau film fiksi kita mungkin nge-treat sebuah scene gitu, kita pakai lampu segala macam lah, banyak banget lah dari untuk nyusun adegannya. Cuman kalau kalau sama film misalnya kan, dia nggak pakai itu kan, dia ngerekam apa adanya gitu, kayak cuman kamera, mikrofon, tidak perlu ada pencahayaan artificial segala macam gitu loh. Cuman ya itu aja, karena pengen ngerekam apa adanya, pakai natural light segala macam. Dan itu kayaknya hampir keseluruhan film sih kerasa itu ya, serasa semuanya itu nggak ada particle lighting, nggak ada semuanya, cuman kamera sama, rasanya cuman kamera sama mikrofon aja ya, buat ngerekam sehari-hariannya dia. Jadi emang kayaknya gayanya sih, gue setuju sama lu sih, ini kayak mirip-mirip ngadopsi ngedirect cinema itu. Well, walau ya kita kalau jujur-jujuran ya, gambar sama audionya itu biasa aja kan, kayak aku yakin tuh kayak DSLR kan Canon lensanya biasa aja gitu bisa ngasilin gambar gitu loh, gambar-gambar itu gitu. Secara teknis kan kameranya bukan ya WC lah, itu bukan kamera ARRI atau kamera bukan kamera mahal-mahal. sinema lah ya. Bukan kamera sinema gitu kayaknya kamera aku yang ini bisa deh, bukan kayaknya bisa buat deh, jujur dah kalau secara teknis ya. Cuma emang film ini tuh kerennya bukan di situ sih, emang bukan di gambar dan di suara, tapi ya dari cerita mereka sih itu sangat-sangat naikin banget gitu, naikin value-nya gitu. Tapi ini yang gue temuin unik sih ya, maksudnya kalau film dokumenter tuh, gue pernah ngerjain film dokumenter, maksud gue kadang gue ngeliatnya orang naruh kamera terus ngerekam, kayak waktu itu ada film apa ya? Waktu itu ada, pokoknya gue tahu ada film lama banget. Waktu itu gue lagi ngebaca soal acting segala ngeriset soal acting segala macam. Jadi tuh ada orang ngerjain film dokumenter. Orang dokumenter itu kalau ada ada masalah gitu di set gitu ya. Misalnya ada orang berantem gitu, dia saling tonjok-tonjokan segala macam. Lu kalau lu seorang dokumenter di set lihat ada orang berantem, lu nggak ngelerain ini sih, nggak ngelerain mereka berdua, lu ngerekamin mereka berdua. Apa ya, gue kadang ngerasanya itu, masa sih kayak gitu, kayak lu lebih mentingin situasi itu terekam daripada lu menyelesaikan sebuah situasi, karena ya itu, karena film butuh konflik lah segala macam ya. Jadi ya ini juga terulang juga sih di film ini sih ya, kayak ya tadi yang gue bilang di awal, kayak hal-hal yang pribadi itu dia ngerekam itu, nangkap itu. Kayaknya memang ada semacam kode etiknya deh, emang filmmaker tuh gak boleh involve sama sekali gitu loh, dalam artian. Maksud kode etik dalam artian apa ya? Maksudnya kalau misalnya gitu mereka sih beneran berantem, ya udah kita nggak usah ngapain kan, memang harusnya kita tidak ada di sana gitu sebagai filmmaker ya kan. Iya nggak sih, kayak misalnya Mbah kemarin deh ada misalnya adegan kakinya sakit, naik angkot kan, tidak dibantu toh sama filmmakernya, karena memang keseharian mereka emang tidak ada yang ngebantu gitu. Mereka tuh kesana cuma ngerekam doang. Jadi hal-hal tersebut seakan-akan kayak diiyakan ya, justru diperbolehkan gitu ya. Iya dong, kan emang itu yang dijual, emang itu yang otomatis dicari. Emang itu yang dicari ya.
Tapi nggak tahu ya, gue kan hidup kayak emang agak-agak gimana gitu ya. misalnya lu kalau ketemu kayak nenek-nenek gitu mau nyebrang jalan gitu. Terus lu kan secara otomatis lu tergerak hatinya buat lu ngebantuin nenek-nenek itu buat nyebrangin jalan gitu loh. Karena lu nggak mau jadi apa-apa. Cuman kalau dokumenter ini nih ada nenek-nenek kesusahan turun angkot, ya udah biarin aja dia kesusahan turun angkot. Ya bener, Kayak, karena di kesehariannya emang gak ada yang bantu gitu kalau misalnya karena dia ngerem terus jatuh gitu, gerak jatuh gitu. Ya kan? Emang jatuh gitu. Kita filmmakernya kan gak ngapa-ngapain gitu. ada orang jatuh kita gak bantuin apa-apa cuy. Kayak kita ngebiarkan hal itu dan kita malah rekam. Seakan-akan tuh malah ya udah it's fine, it's okay gitu. Tapi itu kan emang ada. Menurut gue tuh unik sih. Ya tapi kan karena niatannya untuk menceritakan realita mereka gitu kan. Bukan cuma untuk story Instagram doang gitu, itu emang sedih banget sih. Iya, jatuh, nenekku jatuh, asik. Gitu kan, serem juga ya. Iya sih. Oke. Oke, kalau scene favorit lo apa tuh di film ini? Scene favorit gue tentunya yang pas ini sih, yang pas Kusdal ini pokoknya intinya pas Kusdal ini sakit ke rumah, dia masuk ke rumah sakit itu ya. Itu tuh gue langsung sangat emosional banget di situ. Kayak gue inget ya, gue rasanya kayak air mata gue tuh langsung secara otomatis tuh bercucuran gitu. Iya. Pas di rumah sakit itu kayak gue nggak mau gue mau Kusdal ini baik-baik aja gitu. Karena gue ngerasain kayak mereka yang tadi ya, karena di babak awal gitu dia kenalin sama kakak Kusdal yang emang mereka hidup cuma berdua aja gitu, dan ketika satu sakit gue ngerasanya ya gue udah teridentifikasi lah sama Kamina lah. Gue nggak mau kehilangan soulmate gue gitu intinya. Kehilangan bukan pasangan sih, ya pasangan hidup sih sebenarnya sih, semacam itu ya, kayak teman satu-satunya buat gue itu ya cuman Kusdal ini seorang gitu, nggak ada orang lain selain dia gitu. Kalau misalkan gue kehilangan dia, gue kehilangan temen, gue bakal ngerasa kosong karena cuman dia doang pengisi hidup gue. Ya gue ngerasa gue udah terbiasa ngolesin salep gitu di lutut orang yang satu-satunya orang yang ada di hidup gue, dan kalau misalkan dia nggak ada, gue harus ngelepas itu semua kan segala macamnya, dan akhirnya ya kata gue ngerasa hidup gue bisa jadi meaningless gitu kalau nggak ada dia, dan memang cuma dia doang juga yang ngelakuin hal kebalikannya untuk gue gitu. Dan akhirnya ya gitu, gue nggak mau kehilangan, sama gue teridentifikasi sama Kamina, gue nggak mau kehilangan Kusdal ini gitu sih. Kalau aku sih scene favorit ini sih Yasinan kan, jadi shotnya itu antara Yasinan sama Mbah Kaminah tuh back to back ya kan. Yasinan yang mana ya? Yang di akhir, yang habis Mbah Kusnya meninggal. Baru kan ada orang ngaji-ngaji tuh, lu nggak tahu bahasanya ya. Ada pakai baju koko terus ngaji-ngaji. Iya. Itu mas semacam 7 harian atau 10 harian gitulah. Ada lah itu di kepercayaan Islam tuh ada, di Indonesia tuh emang ada kebudayaan seperti itu. Terus kita lihat gitu bahwa Mbah Kaminah tuh kayak merasakan sakitnya di situ gitu loh, kayak karena memang kebudayaan ini tuh tujuannya itu emang untuk melepaskan atau mendoakan gitulah orang-orang yang baru meninggal memang. Tapi sebenarnya menurut aku tuh kayak di sisi keluarganya itu kan kayak kalau keluarganya belum siap itu kan jadi hal yang sakit banget gitu, harus mengingat-ingat si orang yang meninggal gitu. Terus aku lihat dari gambar itu sangat-sangat terlihat gitu loh seperti apa rasanya gitu, kayak walaupun mengaji itu kan harusnya word of God gitu, hal yang harusnya tuh menyenangkan, hal yang membawa berkah. Cuma ketika di konteks ini itu sangat-sangat menyakitkan hati gitu aku lihat itu.
Iya, Jadi itu soalnya si Kamina terlihat dia menyendiri gitu ya, duduk di sendiri belakang segala gitu, macam. Belakang. malah nggak ikut gitu kan. Akhirnya di belakang. Emang sih kadang keluarga harus nyiapin makanan segala macam gitu. Tapi to hearing, to listen to Quran at that time itu aku yakin itu sangat, yang aku rasain sebagai penonton juga itu gitu, sangat-sangat sakit gitu loh. Oke, oke. So, setelah kita semua bahas tentang aspek ini, berarti sekarang kita masuk ke segmen konklusi. Asik. Kesimpulan dari film ini menurut lu toh seperti apa? Film ini sangat sangat spesial sebenarnya, karena dia nangkep satu kehidupan yang menurut gua penting buat kita semua sama-sama nyaksin ini cerita sih. Karena ya apa ya? Mereka kan emang orang-orang yang udah terstigmatisasi jadi orang yang dalam kata kutip diantagoniskan lah. Ya kayak gue juga ngalamin itu lah, kayak gue di pendidikan gue itu di SD, SMP, SMA gue juga melihat mungkin ya kalau dulu sebelum gue kuliah gue juga ngeliatnya mereka itu ya emang orang-orang yang jahat gitu loh, segala macam. Cuman film ini berusaha untuk ngangkat kehidupan sehari-hari mereka dan kita diajak untuk, benar kata tadi, dia menekankan empati, menekankan simpati, akhirnya kita bisa teridentifikasi sama orang-orang ini dalam dia itu harus bagaimana mereka harus menjalankan hidup mereka, yaitu menjalankan hidup mereka dengan banyaknya penolakan di lingkungan sekitar mereka dan segala macam, dan itu susah gitu, dan akhirnya mereka pun terkurung di situ dan mereka cuma begitu punya siapa-siapa. Dan Fanny ngangkat ini, menurut gue ini udah suatu hal yang sangat spesial, dan menurut gue kita semua harus, ini cerita yang sama-sama penting untuk kita saksiin sebenarnya. Hai. Aku setuju banget sih sama apa yang mau bilang tentang itu. Mungkin aku mau bahas di sisi lainnya gitu, sebagai kita sebagai menonton, apalagi kita sebagai mahasiswa film gitu. Film ini tuh menurut aku sangat mengajari kita bahwa cerita itu jauh banget lebih penting daripada gambar yang keren atau suara yang bagus gitu. Teknis itu sangat tidak relevan ketika kamu punya cerita yang bagus dan punya message yang kuat gitu. Serius dah, itu yang aku dapetin kayak, wah anjir, bisa juga seperti ini ya, dalam artian kadang aku melihat bahwa filmmaker muda atau mahasiswa film itu yang masih, aku bahasanya itu manja gitu loh. Manja dalam artian, film harus punya ini, film harus punya ini gitu. Kagak cuy, film harus punya story. Story yang bagus aja udah. Pasti akan jadi film yang bagus gitu, walaupun kamu syutingnya pakai HP sekalipun gitu. Tapi benar, message film ini tuh sangat ngenain banget di semua orang sekarang. Eh, Terlebih sekarang kita sudah punya kebebasan itu gitu ya. Ya menurut aku cara paling baik untuk menikmatinya ya dengan menceritakan cerita-cerita seperti ini yang selama ini belum pernah bisa diceritakan gitu. Yang udah terrepres begitu lama ya, Yap. ditekan begitu lama, Stigmanya dan masih ada. Aku yakin sih stigmanya tuh masih ada sampai sekarang gitu loh. Karena memang masih ada sih gue kurangnya, rasa sih. masih kurangnya edukasi mungkin ya, kesadaran, awareness masyarakat gitu. Dan film-film seperti ini tuh sangat membantu itu pertama. Dan film ini berhasil apa ya? Mereka berhasil membuka banyak percakapan selanya sih. Maksudnya gue juga semakin tergerak buat gue semakin ngelihat sejarah, maksudnya mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di belakangan sana itu. Dan filmnya berhasil itu sih, ngebangun percakapan itu. Oke. Well,
seperti itulah review kami tentang film You and I. Jangan lupa teman-teman selalu dengerin podcast kita tiap bulan, dan jangan lupa dengerin podcast sebelumnya yang dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Saya Rahmat Alam Semesta dan Netflix Dito pamit. Terima kasih. Selamat jumpa.